comparing antara imanmu dan iman saya tidak menemukan kebingungan antara penjelasan. Oh, misalkan di kamu kan ustadz sebutannya, nanti ada beda aliran. Di saya enggak. Katolik itu ada romo-romo. Romo-romonya itu ada berbagai macam kongregasi, tarekat atau ordo. Ya, ordo Jesuit, ordo Dominikan, kemudian ada ordo Benediktin, kemudian ada ordo Agustinian, ordo Karmelit. Karena satu magisterium mereka sama penjelasannya meskipun berbeda kongregasi dan ordo. Berbeda visi misi ordo dan kongregasinya, sama penjelasannya mengenai eklesiologi, trinitas, teologi, mariologi, soteriologi, sama semuanya. Ya, itulah makanya saya bilang kalau dalam ajaran gereja Katolik kita umat gak babingung. Tahu babingung nggak? Itu bahasa Timur. Bingung. Cari sana sini mana yang benar, nggak bingung. Saya mau dengerin Romo Eko misalkan, Romo Eko dari Ordo Salib Suci misalkan. Saya nggak bingung kalau misalnya nanti saya dengerin dari Romo Deso misalkan, dengerin pengajarannya. Atau saya nanti kembali ke pengajaran Romo Bayu Reseno dari Ordo Dominikan, OP. Nggak bingung karena memang pengajarannya sama, satu semuanya. Itulah makanya otoritas mengajar gereja yang Tuhan Yesus berikan itu tidak akan pernah alam maut akan kuasai, makanya tidak bisa bersalah. Makanya perkataan dari Salaf Kudus juga mengatakan kalau tidak ada otoritas gereja yang jelas, aku tidak akan mempercayai kitab suci. Karena Alkitab dikanonisasi oleh otoritas gereja. Ya makanya tadi kalau misalkan kamu berdiskusi mengenai saya, kenapa saya bisa yang cerdas dan pintar? Menurut kamu ya, saya tidak pernah mengklaim diri saya cerdas atau pintar menurut kamu. Kenapa saya ke gereja Katolik? Ya karena memang sudah seharusnya, sudah layak dan sudah sepantasnya. Gitu. Apalagi kalau berbicara mengenai filsafat, bro. Kamu tahu nggak di dalam Islam juga kan terpengaruh filsafat. Tapi kan malu-malu kucing untuk mengakui. Gitu. Dalam beberapa unsur tuh Islam terpengaruh filsafat. Gitu, filsafatnya Heraklius, filsafatnya Neoplatonis dan seterusnya. Ya kalau misalkan mau bentuk implementasi nyatanya yang sering saya bahas, ada Bro Badrul di sini yang saya singgung itu kan Nur Muhammad, nanti Wahdatul Wujud. Itu kan dari filsafat. Nanti juga ada terpengaruh dari pemahaman kekristenan, iman Kristen. Makanya kalau kita diskusi dengan Islam yang enggak mainstream atau awam seperti yang di TikTok ini, misalkan diskusi sama Kak Dewi, misalkan salah satu sahabat saya di TikTok itu, teman kita lama. Dia seorang penganut makrifat. Dia sering bilang kok, saya nggak pernah bertentangan dengan Kristen karena saya mengakui justru Islam banyak menyerap ajaran ilmu dari bertentangan dengan gitu. Jadi kalau dalam dalam artian kenapa saya memilih gereja Katolik harusnya sudah jelas itu. Kenapa jawabannya, bro ya? Gini. Itu kita anggap itu sudah terjawab ya. Jauh banget itu jelas. Sekarang gini, kalau aku cuma mau tanya sama kamu, kalau oke lah kita sudah tahu dan sudah jelas perspektif orang-orang Islam terhadap orang Kristen kan kayak gitu tuh. Aku cuma pengen tahu dari kacamata kamu aja, pandangan kamu terhadap agama Islam tuh kayak gimana sih? Dalam tanda kutip ini Islam bukan Islam yang mayoritas yang aku sebutin tadi ya. Islam ini dalam tanda kutip kayak yang bisa dibilang kalau kata orang itu Wahabi. Tuh Islam yang kayak gitu tuh yang mau aku tanya tentang kamu gitu. Dengerin ya, dia yang bikin barrier atau limitasi ya, yang di luar Wahabi nggak diajak. Bukan saya ya, Badrul atau teman-teman yang lagi dengerin orang Islam ya, bukan saya. Kalau ngomel ke dia, saya nggak lagi membatasi. Justru saya akan bawa nanti ke pemahaman dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 841 yang sering dibahas oleh orang-orang non-Katolik yang anti-Katolik. Wah, Gereja Katolik katanya. Baca Katekismus Gereja Katolik nomor 841 coba. Mau nggak kamu? Mau nggak orang Islam? Mau nggak kita baca bareng-bareng? Bacain aja biar. Oke. Bacain aja nggak apa-apa. Kan kita diskusi juga ini. Gereja Katolik nomor 841, hubungan gereja dengan umat Islam. Kita baca. Namun, rencana keselamatan juga merangkum mereka yang mengakui Sang Pencipta. Di antara mereka terdapat terutama. Sebelum saya lanjutkan, kalimat pertama, namun rencana keselamatan juga merangkum mereka. Saudara tergiur nggak? Kalau misalkan analoginya ada orang temen, saudara, keluarga ngajakin, bulan depan kita ke Bali yuk. Kira-kira saudara terharu nggak? Seneng nih saya diajak ke Bali. Diajak gitu. Tergiur nggak kira-kira dengan analogi seperti itu? Tergiur nggak? Benar. Tergiur nggak? Tergiur. Masih tergiur sih. Dan ini adalah rancangan yang juga diberitakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada para rasul, sehingga Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius jelas mengatakan 1 Timotius 2, 3 sampai dengan 4. Inilah yang berkenan di hadapan Tuhan dan juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tahukah kamu dalam kekristenan Allah kami menghendaki supaya semua orang diselamatkan? Tidak ada takdir di mana Allah tahu mana yang bakal kafir, mana yang tidak.
Tidak ada yang namanya takdir mubram, takdir mu'alaf yang nanti ujung-ujungnya kalau tidak ada kesepakatan atau nodding yes from Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan terjadi, nggak ada. Allah kami menetapkan predestinasi single hanya sekali dan untuk selamanya. Tidak ada Allah menetapkan kita binasa. Kejadian 1 ayat 31 dikatakan, apa yang Allah ciptakan, Allah lihat segala yang telah diciptakannya itu sungguh sangat baik. Maka ketika melihat tentang bagaimana berbicara iman kekristenan, Allah kami sangat mengasihi manusia. Makanya bentuk implementasinya ketika Tuhan Yesus mengajar kepada para murid, baca dalam Matius 5 ayat 45. Kita bacakan ya. Nih, saya buktikan bahwa orang Islam itu termasuk, teman-teman. Kita baca nih. Kan Katekismus Gereja Katolik nomor 841 kan berbunyi tadi, hubungan gereja dengan umat Islam. Namun, rencana keselamatan juga merangkum mereka. Wah, kok kata siapa Yesus itu merangkum mereka juga? Bukannya kita, oh kamu nggak baca Alkitab dengan baik. Baca Matius 5 ayat 45, kita baca. Nih, saya bacakan ya. Matius 5 ayat 45, kita baca baik-baik, dengarkan. Matius 5 ayat 45. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, sebab ia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Saya tanya sekarang sama saudara, ketika berbicara dengan perumpamaan Allah, Bapa kita menerbitkan matahari kepada orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan kepada orang yang baik, ya, maupun orang yang tidak baik. Artinya apa? Allah itu maha kasih. Tidak ada pembedaan. Maka rancangan, perhatikan, makanya kata-kata di sini harus diperhatikan adalah rencana keselamatan. Yang digarisbawahi, rencana keselamatan inilah yang kemudian gereja coba gaungkan kepada orang-orang termasuk saya yang terharu. Oh, ternyata saya diajak untuk selamat. Oke deh, saya respon. Ya sama kayak tadi analoginya. Kamu diajak liburan sama keluarga, sama anggota keluarga. Besok kita ke Bali ya, misalnya kayak gitu. Bakal jalan nggak kalau misalkan kamu nggak jawab? Kira-kira bakal terwujud nggak kira-kira? Bakal terrealisasi nggak kira-kira? Nggak toh. Harus ada respon toh. Yes or no-nya itu ada konsekuensinya. Yes, jadi jalan ke Bali. No, nggak jadi, nggak ikut kamu, nggak ngerasain kamu di Bali ngapain aja. Ngelihat pantai, ngelihat bule, misalnya kayak gitu ya. Sama. Katekismus Gereja Katolik 841 ini sangat jelas berarti. Gitu, bahwa di dalam ajaran kekristenan ketika memahami bagaimana rancangan keselamatan lo, memang sejatinya Allah mengendaki supaya semua orang selamat kok. Gitu. Tidak ada kemudian dikatakan bahwa Yesus itu hanya menyelamatkan orang pilihan, no. Jangan mengutip ketika berbicara mengenai ada orang terpanggil, Anda kutip banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Itu ayat untuk pelayanan. Ketika Tuhan Yesus memanggil 12 murid. Tetapi ketika berbicara keselamatan, ingat, rencana keselamatan itu Allah berikan untuk semua manusia. Yang paling terpenting adalah kehendak bebas yang ada di dalam diri kita, mau atau tidak, mau menanggapi atau tidak. Seperti itu simpelnya. Banyak orang yang salah paham dengan Katekismus Gereja Katolik, padahal kalimat pertama itu sudah sangat jelas. Kemudian saya lanjutkan ya. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin. Perhatikan. Di antara mereka terdapat kaum muslimin. Gitu. Jadi kaum muslimin juga diajak dalam rancangan keselamatan. Di luar kaum muslimin diajak gak? Diajak. Orang-orang ateis, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, orang-orang yang tidak pernah mendengar Kristus. Kita belajar dari bagaimana pengajaran para rasul yang diberikan amanat oleh Tuhan Yesus. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Nggak ada Yesus bilang, pergilah dan jadikanlah orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, jangan. Nggak. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Makanya rancangan keselamatan juga menyeluruh bagi semua orang. Lanjut ya. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang mereka menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan maha rahim yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Nanti Anda bisa lihat lebih baca dalam Lumen Gentium nomor 16 dan kemudian dalam dokumen Gereja Nostra Aetate nomor 3. Nah, orang nyampe sini, wah masa kita disamakan Tuhannya sama orang Katolik? Ini orang Katolik kurang ajar. Baca lagi saudara, kita baca pelan-pelan ya. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada. Jadi yang menyatakan kita Tuhannya sama siapa? Yang menyatakan Tuhannya sama siapa? Mereka. Mereka di sini siapa? Orang Islam. Jawaban kita gimana? Reaksi kita gimana? Kayak tadi dia.
nanya sama saya, pandangan kamu tentang Allah Subhanahu wa taala gimana? Saya jawab 1 Korintus 8 ayat 5 sampai 6. Gak usah pusing-pusing. Ya enggak? Betul enggak? Nggak usah pusing-pusing. Wah begini, 1 Korintus 8 ayat 5 sampai dengan 6 itu jawabannya, saudara. Itu kan Rasul Paulus memberikan contoh. Memang betul ada apa yang disebut dengan ilah, baik yang ada di bumi maupun di surga. Kan gitu. Rasul Paulus itu membetulkan ada ilah-ilah lain. Tapi dikatakan dari ayat ke-6, ditegaskan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Simple. Jadi kalau mereka mau memahami Allahnya satu, ya sudah, kamu akui seperti yang kita imani. U'minu bi ilahin wahid. Abin dabitul kulli. Aku percayakan satu Allah, Bapa yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Kelar. Nggak perlu kita panjang kali lebar. Wong Rasul Paulus mengajarkan cara jawabnya seperti itu, ya kita ikuti saja. Kan Alkitabiah. Gitu. Jadi kalau misalkan berbicara sekali lagi mengenai keselamatan, sungguh saya sangat percaya ketika saya masih jadi Islam dan memilih gereja Katolik, karena seperti analogi seorang anak hilang yang tersesat, tentu kita perlu untuk dirangkul. Tentu kita perlu untuk diajak, tentu perlu kita butuh yang namanya tanda kutip konseling, dan itu semua saya dapatkan dalam gereja Katolik. Kan kamu nanya pendapat pribadi saya, kalau ada yang nggak terima ya sudah, kan ini pendapat pribadi saya, gitu. Tapi yang jelas kalau saya ngomongin ini bukan pendapat pribadi saya, ini lepas dari pendapat pribadi saya. Apa itu? Extra ecclesiam nulla salus. Karena yang berpendapat ini bukan Joseph, bukan pribadi per pribadi, tetapi dari Alkitab dan juga dari bapak-bapak gereja. Gitu bro. Oke. Extra ecclesiam nulla salus. Sebenarnya kayak niat aku tadi nanya kayak gitu sebenarnya cuman ingin tahu aja sih gitu. Maksudnya gini, kayak sambil nambah wawasan aja sih begitu. Ya kita kayak ya sesuai live-nya aja kan kita berdiskusi. Gimana? Ya intinya ya kedepannya kita ya sesuai dengan kepercayaan masing-masing lah, nggak usah ada debat atau apa. Buat XCG Boy ini juga jadi PR bagi kaum muslimin kebanyakan. Jadi ngaji itu harus sampai lebih dalam gitu, sampai ke kitab-kitab para ulama, karena para ulama itu disebutkan al-ulama warasatul anbiya, bahwa ulama warasatul anbiya artinya apa? Ulama pewaris para nabi. Sekarang dengarkan saya. Gak usah framing dengan kalimatmu yang penuh manis tapi busuk loh, saya tahu. Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi, ini yang kayak gini bro. Ini yang bikin tercoreng umat Islam. Manis tapi busuk dalamnya. Saya tahu. Bisa kah? Enggak gini. Saya mau tanya dulu, Saya mau tanya dulu. Ketika ditanyakan al-ulama warasatul anbiya, ulama mana yang kamu maksud? Ulama pewaris para nabi. Ulama mana yang kamu maksud? Ibnu Taimiyah termasuk gak kira-kira? Jawab. Banyak bro yang bilang itu, saya ngomong bukan sesuai apa yang saya pikirkan, Ya, tapi saya, itu berdasarkan pertanyaan saya dijawab. dalil-dalil yang saya betul. Dijawab dulu. Yang mana bro? Dijawab. Ulama yang kamu maksud pewaris para nabi itu Ibnu Taimiyah masuk gak? Gini bro, bahwa ulama itu masing-masing punya ijtihad di dalam Islam itu. Lari. Yang Jawab menyatukan bro, kita jawab. itu. Jangan congor. Jawab JAJ WA jawabannya ya atau tidak. Iya, kasih alasan. Oh iya, dia termasuk karena bla 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 bla. Oh tidak, karena dia bla 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 bla. Jangan begini bro. Ulama itu nggak jelas. Nanya apa jawab apa. Gini bro, bahwa ulama itu kayak kamu disebutkan bahwa di Kristen Nggak usah nyamain. Loh, kamu nggak punya otoritas kok. Ngerti nggak sih? Jadi gini bro, XC Boy ya, sorry orang kayak gitu tadi nggak nyambung. Saya nanya simple, Ibnu Taimiyah termasuk dalam ulama nggak? Saya punya loh jawabannya. Masuk dalam ulama warasatul anbiya nggak kira-kira? Nah, itu berbeda, jangan menyamakan. Jangan menyamakan ya. Jangan menyamakan dengan romo-romo. Wah, romo-romo kami studinya lebih tinggi daripada ulama-ulamamu loh. Iya, kenapa saya bilang kayak gini? Lo Imam Al-Ghazali yang katanya cendekiawan muslim, ulama terbesar ternama Islam aja salah, gagal paham memahami Trinitas kok. Masa mau disamakan romo kami?
Jangan sama Romo, sama Frater deh yang belum ditahbiskan. Imam Al-Ghazali itu jauh di bawah mereka. Kenapa? Nih, nggak denger ya? Belum pernah denger ya? Dengerin saya. Nih, pendapatnya Imam Al-Ghazali tentang Trinitas. Wah, malah jatuh kepada pandangan itu. Teman-teman ada yang udah denger belum? Yang ini. Nih, saya dengerin ya. Saya putarkan buat teman-teman. Nih. Agak loading nih. Sebentar. Jadi kalau menurut Dr. Haidar Bagir itu Imam Al-Ghazali itu mengatakan Trinitas bukan syirik kan? Nah tapi, iya Trinitas bukan syirik. Tapi pemahaman Imam Al-Ghazali ini menjatuhkan pada pemahaman modalisme atau oneness gitu. Ya, modalisme atau oneness ini yang berbahaya gitu bro. Silakan bro dilanjutkan dulu sementara nunggu ini bro. Silakan. Oh ini bisa. Kayak apa ya? Gini. Secara manusiawi, aku sebenarnya setuju dengan cara kamu berdiskusi. Kayak yang tadi nih, dijawab pertanyaannya apa, dijawabnya apa kan sebenarnya aku pun kayak nggak ini kan, kayak apa? Ya kayak ngerasa nggak kayak gitu, ngerti nggak? Misalkan kamu kayak nanya tadi, iya atau tidak, pertanyaan kan cuma dua, jawabannya cuma dua. Betul. Kalaupun iya karena apa atau enggak karena apa, kan kayak gitu tuh. Itu dia paham. Coba yang di bawah itu yang framing malah bilang hade-hade bukannya mikir pakai otak. Ini lebih nangkep dia bro. Simple kan, saya cuma nanya ya atau tidak gitu loh. Kalau iya kasih alasan, kalau tidak kasih alasan. Lo ini malah lari kemana-mana kan gitu. Sebenarnya gini, aku cuma mau jadi penengah aja. Mungkin dalam kayak dia untuk berdiskusi antara orang lain dan dengan dia itu kayak masih apa ya, bisa dibilang belum pernah yang sampai sedalam inilah gitu. Aku sebenarnya gini, niatku dan tujuanku berdiskusi kayak gini cuman pengen tahu aja gitu, kayak cara pandang gimana sih cara pandangnya dia, gimana sih cara pola pikir dia, tanpa harus menjatuhkan orang lain gitu. Aku cuman kayak gitu aja, pengen berdiskusi, iya kan? Iya makanya, tapi kalau misalnya cara diskusi seperti itu apa yang kita dapat gitu loh. Nah, aku pun setuju tentang hal itu. Sekarang Betul, gini, aku ada pertanyaan lagi nih. Silakan. Tentang apa ya? Tadi sempat kepikiran sih, sekarang udah lupa bentar. Oh iya, kan ada nih. Kalau dari Islam orang murtad jadi Kristen. Menurut pendapat kami itu nggak perlu dibahas, yang aku pertanyaan kayak ada orang yang misalkan awalnya dari dia kecil sampai dia besar dia Kristen, terus lalu waktu dia besar dia keluar dari Kristen lalu masuk Islam. Menurut pandangan agama Kristen kayak kalian gitu, itu kayak gimana? Mereka tuh orang yang gimana, atau apa definisi tentang mereka gitu? Definisi tentang mereka, orang yang sudah keluar pindah agama, pindah keyakinan. Ya udah, itu hak bebas pilih mereka. Kalau di kita nggak pernah nyari member sih, simpelnya kayak gitu. Oke. Itu sebenarnya jawaban kayak gitu hampir sama persis seperti aku nanggepin orang lain. Aku cuma pengen tahu kayak tentang jawaban dari kamu aja gitu, ternyata sama Ini gitu. bukan jawaban dari saya, ini pengajaran dari gereja Katolik. Kita kalau misalnya memang ada orang yang meninggalkan gereja Katolik, kita sayangkan gitu. Oh kasihan banget ya, tapi ya udahlah gitu. Lebih kasihan kalau misalnya belum paham dengan gereja Katolik tapi udah keluar aja, itu udah pindah aja, itu kayak gitu. Tapi ya mau bagaimana lagi gitu kan, kita cukup mendoakan aja, nggak perlu kita kata-katain. Bahkan kita mengatakan halal darahnya, itu nggak pernah sih Romo kami atau bahkan Paus Fransiskus mengajarkan demikian, itu nggak pernah sih gitu. Jadi itu yang Karena gini bang, karena dari sisi kacamataku ya, jadi dari sudut pandangku kayak hampir nih, atau mungkin koreksi aku kalau misalkan aku salah ya, kayak ini menurutku aja, orang-orang yang pinter agama atau dari agama mana aja gitu, kayak dari Islam ataupun dari agama Kristen atau dari agama mana gitu, kayak ilmu untuk memanusiakan manusia itu kayak hampir kecil gitu. Mereka pintar dalam agama apa gitu, cuman kayak memanusiakan manusia itu kayak Badrul, apa ya? turunin dulu. Gue ganti sama Faza, lu diem dulu. Faza bilang gue malas sholat. Sekarang kamu jawab dulu itu. Masalah itu nanti kita jawab masalah sholat. Kamu jawab, Ibnu Taimiyah termasuk dalam ulama Rasatul Anbiya nggak? Kita pengen tahu keilmuan kamu. Banyak ulama itu bukan Ibnu Taimiyah aja ya. Saya hanya bertanya more specifically to the person name Ibnu Taimiyah. Menurut kamu, Ibnu Taimiyah itu termasuk para ulama yang disebut dalam ulama Warasatul Anbiya nggak? Jawab. Nggak usah lari.
Ya betul, Ibnu Taimiyah itu termasuk ulama, tetapi kami tidak memojokkan ulama itu harus Ibnu Taimiyah. Nah, udah diam. Saya kasih jawaban buat kamu ya. Udah kamu kena. Mending makanya saya bilang kamu gak usah jawab daripada kamu kena. Kamu kena. Udah, gini aja. Enggak, jangan gini aja. Lu dari tadi diskusi coba caranya kayak kita gini. dengerin dulu Bang. Kita dengerin dulu dari Takut kita dia kasih makanya. waktu. Dari tadi kayak gini. Gue dengerin. Sekarang bagian Dari tadi kayak Kan gini kita dia. berdiskusi Bang, kita berdiskusi. diskusi bang, hormati. Nah, kamu kan nggak pakai dalil bro, Faza. Nih saya pakai dalil ya. Udah gini, Enak. buat umat Islam Panik gini. ya? Panik ya? Enggak, Oh, enggak, gini. enggak panik. Ini ada di Kalau nggak panik diam. Saya mau bantah kamu. Kalau surat kamu nggak Al-Maidah, laqad kafara allazina qalu innallahal masiha itu Isa ibnu gampang Maryam. banget. Laqad kafara alladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam, atau ada Jadi yang lagi nyebut laqad Isa kafara Masih alladzina Maryam itu qalu udah innallaha itu Salib. langsung kafir ya. Nah, lari lu. Mau gue bantah nih bro. XCG mau gue bantah. Kenapa sih lari? Mau gue bantah. Tadi dia bilang apa? Ibnu Taimiyah diakui kafir lu. Orang kafir. Wah, bukan saya yang mengkafirkan ya. Bukan saya. Jangan tangkap Joseph ya. Nih, kita baca di sini ya. Wah, ini gue demen banget nih. Nah, lu tahu kan, pengecut lo, kabur kan lo. Ya, mau kabur, bukan kabur lu gua kick, emang gua kick sengaja karena lu nggak berani diskusi. Lihat ini Ibnu Taimiyah. Kita baca. Janganlah engkau tertipu. Ini menurut siapa? Baca, Bro. Bacakan buat kami siapa? Ibnu Hajar Kan Al-Tamiyah, Haitami. Al-Haitami, Ibnu Hajar Al-Haitami, kamu tahu nggak siapa? Enggak. Nanti kamu cari tahu sendiri ya, orang Islam cari tahu sendiri. Ini dia berkata apa? Janganlah engkau tertipu dengan pengingkaran Ibnu Taimiyah terhadap kesunahan ziarah ke makam Rasulullah. Karena sesungguhnya ia adalah seorang hamba yang disesatkan oleh siapa? Oleh Tuhan kalian sendiri. Ya, unfortunately. Seperti dikatakan oleh Al-Is, kamu sini dulu. Ibn Jamaah Ataki As-Subki dengan panjang lebar juga telah membantahnya dalam sebuah tulisan tersendiri. Perkataan Ibnu Taimiyah yang berisi celaan dan penghinaan terhadap Rasulullah Muhammad diakuin ulamanya bro. Padahal dia mencela Muhammad. Kata siapa nih? Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami. Nanti kita baca ya, ada ulama lain nggak kita baca. Perkataan Ibnu Taimiyah yang berisi celaan dan penghinaan terhadap Rasulullah Muhammad ini tidaklah aneh karena dia bahkan telah mencaci Allah. Maha suci Allah dari perkataan orang-orang kafir dan ateis. Ibnu Taimiyah lu mau bilang ulama apaan? Ulama kafir. Bro, yang bener dikit lah bro, gue udah bilang dari tadi lu asbun mulu asal bunyi. Baca nih. Ibnu Taimiyah menisbatkan hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Lu katain ulama pewaris para nabi yang kayak gini, bro. Wah, lu kagak ada data lu. Ya. Menisbatkan hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Ia menyatakan Allah memiliki arah, memiliki yod, memiliki rijal, memiliki ain dengan makna apa? Anggota badan. Sama kayak Tuhan kami dong. Yesus punya tangan, punya kaki. Ngapain lu bilang-bilang kami penyembah manusia kalau misalkan kalian sama? Menurut Ibnu Taimiyah. Dan hal-hal buruk yang lain. Karenanya ini klimaksnya di sini, bro. Kita baca di sini bareng-bareng. Karenanya Ibnu Taimiyah telah apa? Dikafirkan oleh siapa? Oleh banyak siapa? Para ulama. Semoga Allah memperlakukan dengan keadilannya dan tidak menolong pengikutnya yang mendukung dusta-dusta yang dilakukannya terhadap syariat Allah yang mulia ini. Udah puas nipunya. Udah puas nipu di depan 1.400 orang lebih bilang Ibnu Taimiyah diakui ulamanya. Siapa yang ngomong kayak gitu? Pandangan pribadi. Maka saya katakan orang Islam, kamu tidak akan pernah menemukan kebenaran secara absolut kalau kamu tidak punya otoritas. Itu kuncinya di situ. Makanya teman-teman yang Kristen juga jangan pernah mau terlena, tergiur dengan diskusi mereka yang alot, tidak akan pernah ketemu ujungnya karena di mereka tidak punya otoritas. Tafsir pribadi mereka masing-masing, betul nggak boy? Selagi punya akal, selagi punya ilmu, kalau misalkan saya mampu menafsirkan Al-Quran, kenapa enggak? Itu make sense sih, itu bener. Itu bukan hanya make sense, memang itu kalian kok dari sananya. Enggak. Kalau ini aku cuman Sekarang gini aja,
Kamu kenal Kainama? Kayak nama. Kenal Ustadz Kainama, Ustadz Yahya Waloni dan seterusnya, mukalab-mukalab itu. Nggak punya basic Islam yang sangat kuat. Masa Ustadz-Ustadz yang lulusan pondok pesantren bisa kalah sama mereka? Bisa lebih banyak pendengarnya daripada mereka. Bahkan yang sekelas pondok pesantren aja kadang blunder. Apalagi mereka kan gitu ibaratnya. Karena manusia nggak ada yang sempurna kan. Betul, nggak ada yang sempurna. Makanya kesempurnaan hanya di dalam Kristus dan gereja yang diberikan otoritas. Siapa yang ada di dalamnya tidak pernah hilang dari kesempurnaan itu. Makanya extra ecclesia nulla salus. Kan kesempurnaan itu berbicara mengenai pengajaran, keselamatan yang utuh, keselamatan yang sempurna hanya ada di dalam gereja yang Tuhan Yesus dirikan di atas Rasul Petrus. That's the point dari tadi, makanya. Gini, kan kamu tadi sering ngebahas dan sering highlight kata-kata otoritas. Kayak kamu pernah berpikir atau kayak ini kita cuman berdiskusi santai aja ya. Kita cuman pendapat antara pribadi aku dan pribadi kamu aja gitu. Gini, otoritas yang kamu sebutin tadi, yang sering kamu sebut tadi, itu kayak menemukan kebenarannya itu maksudnya kayak, kan namanya benar atau salah itu kayak apa ya, bisa dibilang benar karena ada contoh salah kan, iya kan? Kalau misalkan otoritas yang sering kamu sebut tadi itu benar, adakah contoh yang salah? Jadi kayak gini, simpelnya gini, maaf kalau aku muter-muter. Otoritas yang sering kamu sebut tadi itu benar karena ada otoritas yang salah. Bisakah kamu kayak ngasih alasan kalau otoritas yang sering kamu sebut tadi itu tuh memang benar-benar fix nggak akan salah gitu? Bisa nggak kamu ngejelasin tentang itu? Ini kita berdiskusi tentang pendapat aja, tentang ini pertanyaan aku ke kamu gitu. 73 golongan itu udah bukti bahwa otoritas yang salah itu bisa menghasilkan perpecahan. Atau mau perpecahan di abad 15, abad 16 juga boleh. Tapi kan saya lagi ngomong sama orang Islam, jadi saya ngomongin Islam yang berpecah. Jadi 73 golongan, it seems make sense di kamu. Minta maaf, tadi ada yang nelfon, gimana? Kamu kan nanya contoh otoritas yang sempurna, yang ini, yang ada contohnya yang salah ya. Itu tidak adanya otoritas, makanya ada perpecahan. Saya nggak mungkin bawa perpecahan yang ada di abad 15, abad 16. Saya bawanya di kalian. Islam yang terpecah menjadi 73 golongan, tidak punya otoritas. Even ketika Nabi kalian sebelum wafat mengatakan, ku tinggalkan 2 perkara, di mana 2 perkara ini siapa yang berpegang padanya akan selamat, kan gitu kurang lebih ya. Al-Quran dan As-Sunnah. Betul nggak? Al-Quran dan As-Sunnah. Kira-kira menurut kamu orang yang berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah apakah sudah pasti dia benar? Iya sih. Itu sebenarnya sudah menjawab pertanyaan aku tadi itu. Ya, there's no authority. Berarti nggak jelas otoritasnya. Karena memang mereka yang berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah saja terpecah menjadi 73 golongan. Tapi Yesus lebih jelas mengatakan dalam Matius 16-18. Nih otoritas nih, dengerin. Matius 16-18 sampai dengan 19. Kita baca ya. Dan engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Sorry. Saya ulangi ya. Dan engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepaskan di sorga. Itu otoritasnya, mengikat. Terikat di bumi, terikat di sorga. Terlepas di bumi, terlepas di sorga. Oke. Paling ini aku mau ada lanjut kerjaan, paling aku cuman kayak sekedar ingin berpendapat tentang kamu atau untuk kedepannya aja sih, kayak oke lah untuk diskusi kayak gini. Aku pun sebenarnya setuju. Karena apa? Karena itu sebenarnya menambah wawasan dan pengetahuan lah gitu kan. Ini kayak pendapat aku sama kamu kayak cuman lebih berhati-hati aja sih, maksudnya kayak kalau ketemu orang yang kayak tadi kan, yang masuk sebelum aku tadi, takutnya yang karena orang yang kayak mereka, tipikal kayak mereka tuh benar-benar apa ya, bisa dibilang kayak untuk diajak berdiskusi tuh nggak bisa gitu. Oh iya, saya akan menerima pendapat dari kamu. Saya akan dengan senang hati mempertimbangkan itu. Dan ini Faza. Karena apa ya, kayak sebenarnya ini cuma pendapatku aja ya, itu setuju atau enggaknya itu terserah gitu. Saya setuju sekali. Saya pikir 1.200 orang di sini juga setuju dengan pendapatmu. Orang yang kayak tadi dia itu udah dari tadi naik, bulak-balik naik, nggak jelas tujuannya, juga nggak nyambung. Ya benar. Karena
kalau aku memang bener-bener apa ya, intinya gini, aku memang bener-bener memanusiakan manusia gitu, terlepas dari apa yang mereka percaya atau siapapun apa yang dipercaya, itu aku terlepas daripada itu, aku cuma ingin memanusiakan manusia aja gitu. Karena even aku pakai prinsip yang kayak gitu pun, untuk orang yang salah itu sebenarnya no value. Karena jadi kayak kesimpulannya gini, ya berdiskusi oke, dengan orang yang tepat, dalam tanda kutip, yang perlu digarisbawahi orang tepat tadi ya bang. Karena ya itulah, kita jaga-jaga, maksudnya kayak ya be aware lah gitu, takutnya kan kita nggak tahu ke depannya bakal kayak gimana. Iya. Salam toleransi, bener kata istriku tadi, salam toleransi. Ya terlepas daripada apa yang pernah didiskusin itu, biarlah yang sudah terjadi biar gitu. Maksudnya intinya tetap toleransi tanpa harus merendahkan pihak manapun gitu. Sebenarnya apa ya, kalau menurut pendapatku pribadi ya, kalau misalkan diskusi berdasarkan data itu memang nggak salah, atau maksudnya kayak itu nggak merendahkan orang pihak lain tuh nggak, cuman kayak nggak semua kacamata orang atau pandangan orang itu bakal berpikir oh ternyata pendapat mereka kayak gini nih. Karena nggak semua orang berpikirnya kayak gitu. Karena hampir kebanyakan orang ketika kayak misalkan kamu berpendapat tadi nih, mungkin ada satu atau dua orang kayak berpikir, oh dia kok berpendapatnya kayak gini, kan nggak harusnya, nggak kayak gitu, kayak nggak setuju tapi harus merendahkan orang gitu. Jadi kayak harusnya tujuan kamu kemana, mereka nganggapnya kayak kamu tuh ngejekin sebelah gitu. Iya, itu makanya pentingnya bagaimana memahami bahasa manusia yang lebih simpel. Saya pakai bahasa Indonesia yang simpel kok, nggak ribet gitu. Jadi kalau orang yang salah paham ya jangan salahin saya. Ya sih, Karena memang saya ngomong juga pakai di luar data kendali dari tadi, kita ya. pakai nampilin buku kok dari tadi. Iya, enggak ya. Aku sebenarnya kalau kamu kayak gitu tuh udah bagus. Maksudnya kayak nggak harus apa ya. Mungkin kalau pandangan orang, mungkin kamu kayak ngerendahin orang atau kayak ngerendahin pemahaman orang. Tapi Ya, kan nggak sudah, kayak ya. gitu kan. Kotoran kucing itu tidak bernilai dan tidak berharga. Apakah saya harus mengencourage orang-orang untuk tahu bahwa itu adalah kotoran kucing dan itu bau, tidak perlu tidak pantas untuk disentuh, tidak pantas untuk diinjak, tidak pantas untuk didekati? Apa perlu saya seperti itu? Bro mau nanya bro. Ya seperti itu ya. Jadi kita harus mengetahui bagaimana hal skala prioritas penting dan tidak penting. Jadi kalau misalkan ada orang yang berpendapat apakah saya harus begini bogono, nggak perlu. Ya itu prinsip saya. Saya tidak perlu mengatakan kepada orang banyak, mengencourage orang banyak bahwa kotoran kucing itu bau. Kalau orang punya akal, dia pasti tahu itu bau. Ngapain saya ngerendah-rendahin kotoran kucing? Oh memang sudah dari sananya kotor kok, najis kok. Paham nggak? Oke, Bro, aku terus ngerti. itu Bang. Yahudi ya? Atau apa? Contohnya seperti ini kan Boy. Coba, dari tadi kita lagi ngobrol sudah selesai apa belum kira-kira? Kenapa dia tiba-tiba masuk? Bukannya ada satu dalil ya, al-adabu faqul ilmi. Iya nggak? Kira-kira. Setiap mau ngomong dikik terus bro. Ya kalau mau ngomong ke terus kamu nggak introspeksi gitu. Oh, apa ya? Kenapa? Ini si Boy dari tadi itu nanya. benar. Kamu dengerin. Si Boy nanya dari tadi ngobrol panjang kali lebar, kita nggak ada yang marah loh di bawah. Malah pada respect sama Boy. Dia tetap Islam kok. Ya kamu nggak pernah introspeksi ya. Itu namanya saya bilang, makanya kamu tuh apatis, egois. Boy dari tadi saya ladenin tuh, teman-teman nggak ada yang protes di bawah. Nggak ada yang, weh turunin Boy bosenin, nggak ada. Dari tadi saya perhatikan traffic yang di bawah itu, oh hebat Boy gitu. Bukan karena, oh ini mah oten, sepaham, enggak. Si Boy aja tetap Islam kok. Ya. Kok Karena tetap- memang karena kalau aku perhatiin nih, karena hampir kayak orang punya otak untuk berpikir tuh kayak cuman sekedar memuaskan nafsunya gitu. Itu poinnya sebenarnya dari tadi. Kayak misalkan mau caci maki orang biar dia merasa senang atau puas. Julio, kamu tuh mualaf apa sih, berisik? Ntar ya, mualaf siap naik. Kamu udah blink, nggak ada suara. Si Boy lagi ngobrol. Kamu mualaf kan? Silakan Boy, lanjut Boy.